ke syarahnya, nanti kita lihat di syarah. Berarti yang terpenting gitu, tidak boleh kamu tinggalkan yang pertama itu. Kamu paham poin mantiknya, itu yang paling penting. Setelah itu kamu tidak terlalu paham ini gimana, kan ini nazom. Tentu nazom itu ada takdim takhirnya, itu nggak paham kalian, tidak terlalu masalah. Kemudian kok setelah itu di syarah kok kalian tidak paham sama sekali gitu, karena kemungkinan ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia, umpamanya gitu, karena dari saking nggak tahunya bahasa Arab, ada kemungkinan seperti itu, kan tidak masalah gitu. Jadi yang paling penting adalah kaidah mantiknya kalian harus paham, poin mantiknya sesuai bab yang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Faslun fi jawazil ishtighali bihi. Fasal dalam menjelaskan jawazil ishtighali bihi, bolehnya belajar. Ishtighal itu maknanya ta'allum wa ta'lim. Ishtighal itu makna sendirinya kan menyibukkan, tapi yang diinginkan di sini adalah at-ta'allum wa ta'lim, mempelajari dan mengajarkannya. Itu yang dimaksud dengan ishtighal. Bihi ai bil mantiq, dengan ilmu mantiq. Wal khulfu fi jawazil ishtighali. Wal khulfu maknanya wal ikhtilafu. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali, ay alal aqwal as-salasah. Perbedaan fi jawazil ishtighali, tentang bolehnya mempelajari mantik atau mengajarkannya, ala thalathati aqwal, itu terdapat 3 qaul. Fabnu Shalahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Fabnu Shalahi wan Nawawi harrama. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi, Ibnu Shalah dan Imam Nawawi ini perwakilan dari ulama fikih dan hadis. Perwakilannya siapa? Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Itu. Meskipun banyak sekali ulama-ulama fikih dan ulama-ulama al-fuqaha sama muhaddisin, jumhuruhum, mereka mengharamkan. Jumhur mereka mengharamkan. Kama hakam Suyuti, sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Harrama, mengharamkan, keduanya mengharamkan. Wa qala qaumun, dan berkata itu kelompok, yang bagi ayyu ulama itu. Wa qala qaumun, dan berkata suatu kelompok itu. Wa ala ra'sihim Imam Ghazali, perwakilan dari mutakallimin dan falasifah, perwakilannya beliau. Ya, perwakilannya beliau. Yang bagi ayyu ulama, yang bagi ayyu ulama, hendaknya dipelajari atau diketahui. Wal qaulatul masyhuratus shahihah. Sudah berapa qaul? 2. Ya. Pendapat pertama haram, pendapat kedua seharusnya dipelajari. Seharusnya itu sunnah, mustahab atau fardu gitu.
nanti rinciannya nanti. Wal qaulatul masyhuratu shahihah. Wal qaulatu al masyhuratu, kemudian qaul al masyhuratu yang masyhur, berarti ini masyhur. As-shahihah, ingat masyhur itu berarti banyak diambil. Banyak diambil gitu. Masyhur, namanya masyhur. As-shahihah dalilnya kuat. Jadi masyhur itu banyak diambil. Shahihah itu adalah dalilnya. Oh, dalilnya qawi. Pendapat ini punya dalil yang kuat. Apa pendapatnya? Jawazuhu, itu boleh, bisyartin, dengan syarat, likamilil qarihah. Satu, syarat pertamanya kamilil qarihah. Maknanya apa? Lahu qarihatun kamilatun, dia memiliki otak yang cerdas. Qarihah itu maknanya aklun zaki atau qawi, zihnun qawi, maknanya qarihah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mumarisis sunnati wal kitabi. Mumaris itu yang senantiasa, kebiasaannya. Kamu kebiasaannya ngapain? Scroll. Ya gak bisa berarti masuk di sini. Kamu kebiasaannya ngapain? Tiap hari ikut pengajian hadis, tiap hari setoran. Masuk berarti. Memarisis sunnati wal kitabi. Dia yang tiap hari belajar hadis sama setoran Quran. Ya, belajar Quran maksudnya. Nah, pertanyaannya, kenapa itu? Ini masyhur, kemudian ini yang dipilih. Masyhurah banyak diambil, masyhur, kemudian shahihah, dan ini yang kuat darinya. Ya, ini yang dipilih oleh musannif. Liyahtadi bihi ila shawabi. Itu untuk menunjukkan bihi aidil mantiq ila shawab, kepada kebenaran. Udah, itu dulu maknanya ya. Nah, sekarang anwa'ul ilmil hadis. Macam-macam ilmu hadis. Oh, berarti ilmu ada yang qadim, ada yang hadis. Ya. Ilmu qadim ilmunya Allah. Ilmu hadis ilmunya manusia. Dan semuanya sudah malaikat. Masalahnya dulu kan falasifah enggak tahu malaikat itu kayak apa. Ya. Murni berpikir kok. Jadi bahasanya juga malaikat, punya bahasa lain. Nanti diterjemahkan sama ulama-ulama kita kepada malaikat. Anwa'ul ilmil hadis, macam-macam ilmu hadis. Berarti bukan ilmunya Allah. Nah, ilmu itu pengetahuan, ya enggak? Pokoknya pengetahuan. Apa saja macam-macam pengetahuan? Loh, pengetahuan ini maksudnya ya mutlaqul ilmi, bukan ilmu yang kamu pelajari, bukan. Kalau ilmu yang kita pelajari permasalahan namanya, masail, nanti cari rinci. Mereka mengatakan itu. Berarti semua orang yang, ya semua orang di dunia sampai akhirat nanti. Ya, supaya kamu yakin betul gitu. Idraku mufradin tasawwuran ulim. Idraku mufradin, idrak itu mengetahui kan, maknanya. Rinciannya nanti makna idrak sebenarnya apa. Al-muhim kamu tahu terjemahannya. Idraku mufradin tasawwuran ulim. Idraku mufradin ulima tasawwuran. Mengetahui hal mufrad, bukan isi mufrad. Apa mufradin? Yang tidak punya hukum. Nah, makanya mufrad itu ma infarada anil hukmi, yang terlepas dari hukum. Berarti sesuatu yang tidak punya hukum. Oh, seperti mengetahui hakikat sesuatu. Itu mengetahui tempat,
waktu. Tasawuran uliman bit tasawur, dikenal oleh ulama mantik, dikenal dengan tasawur. Wadar kunisbatin ay idraku nisbatin wusima bitasdikin, dan mengetahui tasdik, mengetahui nisbah yang diinginkan di sini adalah gitu, mengetahui sesuatu yang ada nisbahnya, bukan nisbah itu sendiri. Berarti ada darku nafsun nisbah, ingat, ada darku gitu, darku ma fihim nisbah, sesuatu yang di dalamnya ada nisbah. Berarti sesuatu yang punya hukum, ya kan? Sehingga nisbahnya dikenal dengan nisbah hukmiyah, dikenal dengan nisbah hukmiyah. Berarti sesuatu yang punya hukum. Nanti rinciannya akan saya jelaskan. Wusima bitasdiqin, dikenal dengan tasdiq. Wa qaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Dan hendaklah kalian mengedepankan yang pertama. Apa yang pertama? Tasawur dulu, ya enggak? Kapan? Indal wad'i. Wad'i itu apa? Wad'un itu maknanya ta'allum, kitabah, itu. Paham ya? Ta'allum dan kitabah. Saat kamu mempelajarinya, saat kamu menulisnya, meletakkan itu, saat kamu mempelajarinya, pelajari yang tasawur dulu, baru yang tasdik. Saat kamu nulis, bikin kitab umpamanya, ya bab apa dulu, tasawur dulu, setelah itu bab tasdik. Itu indal wad'i. Atau saat kamu menyebutkannya, tasawur dulu baru tasdik. Alasannya kenapa? Kenapa nggak dibalik? Nah, itu beliau kasih alasan. Li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Li'annahu fit tabi'ah at-tasawwur muqaddamun 'anit tasdiq. Secara tabiat. Nah, kamu mau tahu kan tabiat itu apa? Itu. Ya enggak? Tabiat itu ma yatakarraru wuqu'uhu. Itu tabiat. Tabiat itu sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Itu tabiat. Secara tabiat yang biasanya terjadi gitu. Ya kan? Yang biasanya terjadi itu tasawur dulu baru tasdik. Karena secara gitu. Atau bahasanya ulama, tabiat itu maksudnya ingkanal awal fafil awal wa ingkanas tsani fafil tsani. Kenapa alasannya? Ya li'anna tsani yahtaju ilal awal. Itu namanya tabiat, ya enggak? Karena yang kedua butuh yang pertama. Kamu tidak bisa buat tasdik kalau tanpa tasawur, kan gitu. Dah. Paham ya? Jadi as-tsani yahtaju ilal awal. Faqaddimil awal 'anits tsani. Kenapa? Karena yang kedua butuh yang pertama. Yang pertama butuh yang pertama. Nah, muqaddamun bit-tab'i. Secara tabiat harus didahulukan yang tasawur, setelah itu yang dah selesai. Itu pembagian ilmu menurut zat ilmunya, menurut zat daripada ilmunya. Hakikat ilmu itu kalau dibagi ya gitu, dua itu ya. Berarti al-ilmu imma tasawwur imma tasdiq bi'tibari haqiqatihi, melihat kepada hakikat ilmu. Kemudian berikutnya wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Kemudian setelah itu kita mengatakan wan nadhari, dan adapun nadhari, apa nadhari? Mahtaja lit ta'ammuli,
Emanya itu nanti kalau tidak tasdik berarti tasawur. Dua-duanya masuk. Emanya itu syai'. Apa berarti? Tasdik dan tasawur. Dan nadhari adalah tasdik dan tasawur jadi ta'amuli yang butuh kepada berfikir. Ta'amul itu fikrun. Apa maknanya berfikir kemarin? Tertib umur ma'lumah ditawassul bihi ila amrin. Itu. Wa aksuhu dan lawan daripada nadhari, aksun nadhari huwa daruri, yaitu daruri. Apa daruri? Gak perlu dijelaskan. Itu al-jali, al-wadih, darurinya sudah jelas. Lah kok sudah jelas padahal belum dijelaskan? Lah kan kebalikannya. Kalau tadi mahtaja, sekarang malah yahtaj. Itu. Berarti lawan daripada wujudiyah itu kan adamiyah. Kalau kamu mentakrifkan sesuatu itu subudiyah, tidak ada nafinya. Kebalikannya berarti harus ada apanya? Nafinya. Paham? Nah, bagus. Itu kan. Berarti kalau yang satu mahta jadi ta'amul sesuatu yang butuh, berarti sesuatu yang lawannya berarti gak butuh. Itu sehingga jadi wadih. Ad-daruriyul jali. Daruri yang jali. Kenapa kok jali? Ya layak tajudi ta'amul. Gak butuh mikir berarti kan jelas. Gitu. Ini kenapa kok seperti ini? Sebentar saya mikir, gak usah mikir, ya sudah jelas berarti gitu. Itu namanya jali. Karena tidak butuhnya berpikir di daruri sehingga dia jadi wadih. Li'adam ihtiyajihi bita'amul, karena nggak butuh ta'amul, tidak butuh berpikir. Nah, oh berarti sekarang ilmu ada nadhari, ada daruri. Bi'tibari tariqatil husul, melihat kepada proses sampainya ilmu tersebut. Proses didapatkannya ilmu itu ya kamu mikir atau tidak perlu mikir. Kamu tidak usah kebingungan. Contohnya gimana nanti? Gitu. Ya. Kita itu senang contoh. Udah dikasih contoh satu itu nanti minta ada contoh lain. Gitu. Sekarang tadi kan ada yang butuh mikir, ada yang nggak butuh. Yang nggak butuh mikir nggak ada urusannya dimantik karena nggak mikir. Apa ulama penting ngurusi yang nggak mikir? Apa maksudnya? Nggak perlu. Nah, berarti sekarang yang diurusi dimantik yang mana? Yang nadhari faqat. Yang nadhari faqat. Maka kemudian yang nadhari dibagi. Oh, kok nadhari dibagi? Yang nadhari ini dibahas maksud saya. Jadi ilmu tadi ada tasawur, ada tasdik. Yang tasawur ada yang nadhari, ada yang daruri. Yang tasdik ada yang nadhari, ada yang daruri. Ya kan? Nah, berarti semuanya ada berapa? 4 gitu. Dibagi 2 dulu, setelah itu dibagi 2. Oh, dikalikan semuanya. Ya kan? 2 kali 2 jadi 4. Nah, sekarang nadhar kalau itu berkaitan dengan tasawur namanya apa? Nah, ada istilahnya berarti. Nadhar kalau itu berkaitan dengan tasdik namanya apa? Nadhar kalau kaitannya sama tasawur namanya ta'rif. Namanya apa? Ta'rif. Proses gitu. Mengetahui. Tasawur kalau masih ada proses berpikirnya namanya ta'rif. Ta'rifnya apa? Nah, berarti itu kamu butuh nadhar. Definisinya apa? Itu. Ya. Makanya beliau mengatakan wama bihi ila tasawurin usil. Wama, ma-nya itu lafadz. Karena ta'rif isinya lafadz, tapi tidak harus lafadz, ya enggak? Wama. Tapi karena kalian enggak bisa mencerna sesuatu kok tidak ada lafadznya, seperti yang saya jelaskan kemarin, diem-dieman. Bisa, enggak bisa.
Wa ma aywal lafzu usila bihi ay bil lafzi ila tasawurin, ya enggak? Dan lafaz-lafaz yang ada dalam proses apa tadi? Nazar tadi. Itu usila ila tasawurin, sampai kemana? Kepada tasawur. Berarti tasawur apa tadi? Idrakul mufrad. Berarti kalau tertib umur maklumah litawassul bihi ila amrin majhulin tasawwuriyin, namanya adalah ta'rif. Yud'a biqaulin syarihin, yusamma, yud'a itu dipanggil atau dinamai. Yud'a dinamai dengan qaul syarih. Itu istilah. Ada 3 istilahnya nanti kalau kita sudah di babnya. Ta'rif, mu'arrif, qaul syarih. Yud'a bi qaulin syarih, dinamai dengan qaul syarih. Dan itu nama. Itu qaul itu ya. Karena susunan lafaz sehingga namanya qaul. Itu syarih itu karena menjelaskan. Tapi maknanya syarih sendiri. Nah, penjelasan ini nanti ya. Biar penasaran kalian. Syarih itu maknanya syarih itu mufassir yang merinci. Kenapa kok merinci? Nah, nanti. Faltabtahil, ya, maka apa ibtahala? Ibtihal itu munajat, itu kan gitu. Apa maknanya? Pelajari maksudnya atau fikirkan. Maka bermunajatlah, nanti gitu. Bukan. Maka usahakanlah, carilah. Itu. Pelajarilah. Dah selesai yang nadhari, yang tasawur. Berarti nazar yang ditasawur maknanya adalah dinamai dengan ta'rif. Jadi kalau kamu berusaha untuk berpikir dan itu kaitannya sama tasawur, berarti kamu sedang membuat ta'rif. Dah. Wa ma litasdiqin bihi tusila ai, manya apa tadi? Lafaz. Itu. Tusila bihi, kok sampai bihi ai bil lafzi tadi. Litasdiqin kepada tasdiq. Yu'rafu bi hujjatin, dinamai dengan hujjah. Hujjah namanya ada hujjah, dalil, qiyas, 3 itu sebutannya. Hujjah, dalil atau qiyas. Yu'rafu indaman, indal uqala, man uqala, banyak yang berakal. Enggak, di sini berarti indal manatiqah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kalau musannif nyebutkan uqala, kemungkinannya 3. Mutakallimin, falasifah, sama manatiqah. Itu kemungkinannya. Kalau nyebutnya uqala. Wattafaqal uqala berarti 3 itu. Kenapa alasannya? Karena ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh beliau-beliau, salah satunya ada juga ulama usul fikih. Karena ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh beliau dikenal dengan ilmu al-aqliyah, al-ulum al-aqliyah. Ulum apa? Al-aqliyah. Ilmu yang dicetuskan oleh falasifah namanya ilmu aqliyah. Ilmu yang dicetuskan oleh para mutakallimin nyetuskan ilmu kalam sama ilmu usul fikih. Namanya adalah ulum aqliyah juga. Falasifah atau manatiqah memutuskan ilmu mantik, namanya juga apa? Ulum aqliyah. Tidak uqala, orang-orang indal uqala. Oh, berarti proses berpikir kalau kaitannya sama tasdik, saat kamu ingin menghukumi sesuatu dan masih butuh mikir, ya kan? Berarti kamu sedang ngapain? Sedang berhujjah, ya enggak? Sedang berhujjah, sedang berqiyas, sedang berdalil, gitu maksudnya. Saya mau menghukumi homer itu haram, sebentar. Kok bisa ya homer haram? Karena oh ya, kamu sedang berdalil berarti gitu. Proses itu disebut dengan ya. Yuhjatin yu'rafu indal uqala. Udah paham kalian? Paham? Nah, ya udah. Sekarang rinciannya.
tahu ilmu dulu. Mantik kan kamu sudah tahu, ya kan? Ilmu bahas kan itu kemarin. Atau alatun penguniyatun taksimu mura'atu hadina anil khata' fil fikr. Kamu gak perlu ngafalkan itu. Tapi kalau kamu belajar tiap hari bakalan hafal ini. Apalagi ngajar tiap hari. Sampai capek. Miring. Ilmu itu maknanya 3. Idrok saja. Nanti ulama nyebutnya idrok saja, tidak ada poinnya. Idrok apa, idrok ini enggak ada. Namanya mutlakul idrok. Idrokun mutlakun itu berarti mafis qaid, enggak ada poinnya. Tidak dikoiti dengan idroku kada, enggak ada. Disebut dengan mutlakul idrok. Yang penting tahu itu bahasanya. Pokoknya tahu. Namanya idrok. Tapi enggak sesuai kenyataan, enggak ada urusan. Yang penting tahu. Enggak sesuai kenyataan, enggak ada urusannya. Yang penting tahu. Supaya kamu enggak tanya-tanya nanti. Dan kalau enggak sesuai kenyataan, pokoknya tahu gitu. Enggak usah gitu. Idrok. Setelah itu masail. Masail, permasalahan. Jamak daripada mas'alatun. Jamak daripada masalah. Apa maknanya masalah? Qadiyatun tus'al. Qadiyah yang ditanyakan. Tanyakan. Itu. Apa qadiyah? Kita tunggu di tasdik apa. Pokoknya permasalahan yang ditanyakan itu saja pokoknya dulu. Gitu. Atau kalau mau singkatnya ada mahkum bihi, ada mahkum alaihnya, ada hukumnya dan ada yang dihukumi. Ya enggak? Tapi itu ditanyakan. Kenapa fa'il rafa? Nah, berarti kan sebelumnya al fa'ilu marfu'un kan ya? Ada hukum dan yang dihukumi. Mana hukumnya? Marfu. Mana yang dihukumi? Fa'il. Kan gitu. Nanti dimantik maudhu mahmul. Dikenal seperti itu. Tapi ala kulli hal yang saya inginkan adalah kamu yang penting tahu dulu apa saja maknanya ilmu itu. Masalah, qadiyatun al-qadiyah yang ditanyakan. Apanya yang ditanyakan? Yang ditanyakan dalilnya. Proses kenapa kok sampai kepada pernyataan itu. Itu. Al-fa'ilu marfu'un. Saya kasih satu contoh. Gak boleh minta haram, mau minta contoh yang lain. Biar gak kelamaan, contoh terus ya. Al-fa'ilu marfu'un. Mau ngasih contoh mantik, kita belum belajar mantik. Nahwu kan sudah. Atau al-mubtada marfu'. Mubtada itu rafa. Ada hukum, ada yang dihukumi, ya enggak? Mana hukumnya? Marfu. Mana yang dihukumi? Mubtada. Pertanyaannya, kenapa kok kamu menghukumi mubtada itu rafa? Gitu. Menghukumi kan isbatur raf'i lil mubtada. Baik, pertanyaannya, 5 gitu. 5 asbat tarraf'a lil mubtada. Kenapa kok kamu menghukumi mubtada itu rafa itu kenapa alasannya? Nah, itu namanya qadiyatun dijawab. Dijawabnya pakai apa kalau qadiyah tadi? Prosesnya tasdiki. Yes. Oh, berarti kamu harus punya dalil. Oh, berarti selama ini ulama itu pasti ada dalilnya, pasti. Dikira ulama gak punya dalil. Tapi kan jurmiyah gak. Oh, kamu ngapain dalil-dalilan? Jurmiyah kan Muqtadi kan nggak tahu apa-apa. Kok langsung dalil itu mau ngapain? Gitu. Ya. Paham ya? Kenapa kok kamu mengisbat rafa terhadap mubtada? Dijawab. Li'annal mubtada itu umdatul kalam wa kullul umat marfu'un. Sudah mubtada marfu'. Gitu. Itu gak ngarang serius itu. Kira-kira masail. Nah, setelah masail ada malakah. Malakah itu apa malakah? Nah, malakah itu maknanya itu sifatun
rasikhatun fin nafsi. Fin nafsi maksudnya dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Sifat yang sudah rasikh atau rasikh tertanam. Berarti sudah gak goyah. Apa rasikh itu maknanya? Gitu. Maknanya adalah bati uzzawal. Maknanya tertancap itu maknanya adalah bati uzzawal. Sulit hilang. Bati itu pelan, zawal itu hilang. Berarti pelan hilangnya. Dikit-dikit hilang. Enggak, bukan dikit. Sulit untuk hilang. Tausulu batu zawal. Maknanya rasikh. Atau bahasanya ulama mengatakan la yumkinu zawaluhu. Enggak mungkin hilang. Itu adalah malah. Nah, ilmu yang kita miliki itu yang mana? Sekedar tahu, gitu. Atau malakah? Nah, kalau ulama kita ya malakah. Nah, maknanya idrok itu apa? Maknanya idrok masail sudah saya maknai, malakah sudah saya maknai. Itu sifatun rasikhatun fin nafsi. Ilmu yang mana? Ilmu yang malakah, ilmu yang masail, atau ilmu yang idrok? Idrok itu apa maknanya? Husulu suratis syai' fid dhihni. Itu maknanya Ingat-ingat kawan-kawan, makna-makna ini yang masyhur. Kalau kalian terjadi nanti baca kitab kok beda pendapat, tinggalkan. Kalau kalian belum paham, kalau kalian paham, kaji sendiri. Gimana? Tahu kalau enggak tanya saya. Kalau saya enggak tahu, ya sudah. Tanya sama yang lain. Usulu surati syai' fi dhihni atau fil akli, terserah, itu bahasanya ulama saja. Poinnya sama. Sampainya gambaran sesuatu dalam otak kita. Maksudnya fil quwwah adz-dhihniyah. Itu idrok. Perhatikan. Kemudian setelah itu, ilmu mantik itu yang mana? Ilmu nahwu itu yang mana? Ilmu saraf itu yang mana? Nah, ilmu-ilmu kalau ulama sudah berbicara itu berarti yang ini. Alasannya kenapa kok masail ini? Ya, itu karena alladzi yudawwan wa yunshar itu ini yang sudah dikodifikasi. Maksudnya saat ulama bicara ilmu mantik, berarti itu maksudnya harus sudah tertulis. Ilmu menanam padi. Saya punya ilmu padi. Loh iya kan? Ilmu menanam padi. Itu gimana? Ya caranya begini. Kok tidak ada kodifikasinya? La yu'tabaru masailan. Gitu. Untuk sekarang, paham ya? Karena setelah mutaakhirin datang, ilmu-ilmu itu sudah harus punya karakteristiknya, ta'rifnya apa, maudhu'nya apa, dan seterusnya. Maka saat ulama bicara tentang ilmu, orang punya ilmu maksudnya ilmu alladzi sudah yudawan, gitu. Alladzi yudawan, alladzi duwina, atau al-kutub al-mudawwanah, al-ulum al-mudawwanah yang maksud. Jadi ulama cerita ilmu nahwu, ilmu itu bukan ilmunya Imam Ali, bukan ilmunya Abi Aswad Ad-Du'ali, bukan itu. Oh, berarti mereka nggak punya ilmu nahwu? Enggak, tapi mereka punya nahwu. Karena yang mereka miliki adalah malakah, bukan masail. Emangnya orang Arab fa'il marfu apa gitu? Enggak. Mereka dalil loh. Ya. Paham ini? Ini kamu supaya nanti kalau sudah belajar mantik itu kamu yang paling penting itu nanti kamu bisa apa? Memetakan sesuatu. Oh, kalau ini begini, kalau ini begini. Jadi gak tiba-tiba nyalahkan orang. Gitu. Gak tiba-tiba menurut saya. Gak tiba-tiba gitu. Kamu harus punya tanggung jawaban. Drop, masail, malakah. Ilmu mantik apa yang mana? Masail. Dah selesai berarti. Masail tadi qadiyah. Soal, apanya ditanyakan? Dalilnya. Ya enggak? Berarti dia sudah punya dalil berarti. Oh, berarti setiap
permasalahannya ada di semua ilmu yang kita pelajari, ada dalilnya, ada. Wajib itu ada dalilnya. Gitu. Paham ya? Nah, dalilnya nanti kita akan bicarakan di permasalahan tasdid. Setelah itu kemudian ilmu mantik. Ilmu mantik itu berarti permasalahan mantik. Permasalahan mantik itu di kitab-kitab yang ditulis. Karena tadi yang kita bicarakan. Kalau sudah berbicara tentang ilmu berarti dia yang alladhi wujida masailun allati wujidat fil kutub al-mudawwanah. Di kitab-kitab yang ditulis yang sudah diwariskan. Karena sudah tentu gitu, ditahqiq dan seterusnya sudah, ditangkih dan seterusnya. Ilmu mantik ada dua. Ada yang makhlut atau masyub, makhlutun bil falsafah. Nah, dengan ilmu filsafat. Ada yang ghairu makhlut. Ghairu makhlutin. Yang ghairu makhlutin maksudnya mahdun. Al-mantik al-mahd. Murni mantik. Tidak bercampur dengan filsafat. Loh pertanyaannya, bukankah dia juga ilmu filsafat? Beda, ya enggak? Mantik adalah madkhal, kunci untuk masuk kepada filsafat. Itu disepakati sama ulama-ulama hukama sendiri, sama falasifah sendiri. Farabi, Ibnu Sina, wa hakadha. Kunci untuk masuk filsafat. Yang ini ghair makhluk. Ada yang tidak bercampur dengan filsafat. Udah? Berarti ada berapa? Dua. Nah, contohnya yang makhlutun bil falsafah apa? Contohnya adalah kitab-kitabnya hukama yang menjelaskan mantik. Syifa-nya Ibnu Sina. Tuh. Atau ilmu kalam yang ada di ilmu mantiknya. Maqasid, tawali, kemudian mawaqif. Nanti di kitab kalian saya akan tunjukkan. Ada yang ghairu makhlut bil falsafah, ada yang murni mantik, tidak membicarakan filsafat. Tidak membicarakan filsafat itu tidak membicarakan permasalahan filsafat, paham? Kalau istilahnya bisa jadi diambil istilahnya, tapi permasalahannya tidak dikaji. Gitu. Kalau ilmu kalam, ilmu tauhid, teologi milik ulama-ulama kita, apakah ada filsafatnya? Loh iya, karena sesuai pembuatannya. Itu salah satu alasan pembuatan teologi ulama Islam, kenapa kok ngarang ilmu kalam, untuk membantah filsafat, kan gitu. Maka kemudian dikarang untuk membantah filsafat di ilmu kalam. Nah, paham ini? Nah, sekarang pembahasannya musannif jawazul istighol itu di sini. Yang ini fardu kifayah. Belajar mantik yang ghairu makhlud bil falsafah fardu kifayah. Kok kamu sedaerah gak ada yang belajar mantik? Kamu juga belajar, dosa semua kalian. Terus gimana? Dosa? Saya nggak tahu dosa pokoknya. Saya orang Probolinggo. Gitu. Kalau dikerucutkan, saya ada di Prasi. Orang Prasi yang belajar mantik cuma saya sepertinya. Iya serius. Apa yang lain nggak ada? Anak pesantren ada, tapi di pesantrennya nggak belajar mantik. Iya. Tapi nggak ada pelajaran mantik. Setidaknya saya yang belajar. Atau ternyata sedaerah itu ada yang belajar mantik. Ya sudah, berarti sekomplek itu cuma saya. Kalau yang sekomplek itu bisa saya pastikan cuma saya. Cuma saya. Itu juga. Berarti kalau sekomplek kok nggak ada yang belajar mantik kok sekomplek. Radius berapa kilo gitu. Fardu kifayah itu. Nah, maknanya fardu kifayah itu idza qama bihil ba'd saqata anhul baqi, ya enggak? Saqata anhul baqi. Kalau sudah ada yang melaksanakan, berarti yang lain gugur, enggak perlu melaksanakan. Nah, itu
Gitu. Radius berapa? Ya kamu tanya sama guru fikih kalian yang tanya saya. Itu tugasnya orang-orang fikih itu. Orang makhluk. Nah, yang ini fardu kifayah. Kemudian ditanya, kenapa kok harus fardu kifayah? Iya. Gitu. Kenapa kok fardu kifayah? Ya, karena gitu. Setelah masanya para sahabat, tabi'in dan seterusnya, apalagi sekarang, gitu. Tadi yang saya katakan apa? Filsafat sudah masuk, ada pelajaran ilmu kalam. Karena sudah banyak syubhat. Untuk itu sudah banyak syubhat. Untuk membantah syubhat atau itu supaya kalian bisa memahami permasalahan-permasalahan inti, permasalahan-permasalahan penting itu di ilmu kalam. Gitu. Supaya kalian akidah kalian tidak syak. Subhat yang dilontarkan kepada kerancuan berpikir yang dilontarkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam, bahasanya kan gitu. Bahasanya musuh. Gitu. Musuh-musuh Islam supaya gitu, kalian tidak tidak ikut, bisa menolak itu. Al-muhim bahasanya itu daf'u syubhat, itu raddus syukuk. Syukuk ya. Shin ya. Ansot ya. Ya, syukuk itu berarti. Menolak apa? Menolak keraguan dan membantah syubhat. Wajib gak? Wajib itu. Wajib supaya akidah kalian terselamatkan. Gitu. Urusan akidah itu. Nah, karena itu wajib untuk bisa seperti itu. Kamu nggak mungkin bisa gitu. Untuk daf'u syubhat sama raddus syukuk, raddus syak. Kecuali belajar mantik. Oh. Berarti malaya dimubihi. Kan gitu kan ya? Ya sudah wajib berarti. Masuk kaidah itu. Sehingga menjadi fardu kifayah. Orang yang mempelajari ilmu kalam fardu ain. Fardu ain karena kamu gak mungkin paham ilmu kalam kecuali belajar mantik. Nanti kamu muncul, berarti dulu sahabat gimana? Nanti tak jawabmu. Ini mahdun sama makhlud bil falsafah. Yang khilaf mana tadi? Ini. Yang khilaf makhludun bil falsafah itu yang khilaf. Sekarang kita cek halaman 101 kitab kalian. Ini apa lagi? Wa mukhtasaril Imam As-Sanusi. Kemudian mukhtasarnya Imam Sanusi. Wal Allamah Ibnu Arafah. Maksudnya mukhtasar Allamah Ibnu Arafah. Kedua-duanya punya mukhtasar mantik. Ibnu Arafah punya mukhtasar mantik, Imam Sanusi punya mukhtasar mantik. Itu disyarah oleh Membaijuri Nyarah. Kemudian salah satunya yang punya mukhtasar Sanusi itu juga disyarah oleh muridnya As-Susi. Warisalati Athiruddin Al-Bahri Al-Musammad Isawuji. Kemudian kitab Isawuji itu murni mantik. Ya. Risalahnya Imam Athiruddin Al-Bahri atau dikenal dengan nama lain Risalah Athiriyah. Kemudian apa lagi? Wa ta'difil katibi. Tahu Syamsiyah kalian? Syamsiyah di mantik pernah dengar? Gitu. Nanti pelajaran tingkat 4. Enggak tahu pelajaran tingkat 4 akidah filsafat. Jurusan akidah filsafat itu sepertinya syarah katibi. Syarahnya ini, syarahnya siapa kan? Syarah siapa? Syarahnya ya Allah. Qutbuddin. Itu Qutbuddin Ar-Razi. Qutbuddin Ar-Razi. Karyanya Qutbuddin Ar-Razi At-Tahtani. Itu di syarah itu Syamsiyah Ta'lifil Katibi. Ya, namanya apa Syamsiyah? Itu yang kitab muntahinya gitu. Pelajar mantik, kitab muntahinya ya Syamsiyah. Wasa'diddin. Nah, ini pelajaran kalian yang tingkat 1 sama tingkat 2 Usuluddin.
Apa? Tahdid. Tahdid fil mantik ya. Tahdid itu ada dua, ada tahdid bil kalam, ada tahdid bil mantik. Tahdid mantik. Wal Khunji, kemudian Imam Khunji. Nah, beliau juga punya karya. Imam siapa? Imam Khunji. Ya. Apa judul Al-Jumal fil Mantiq? Ya sudah itu yang di footnote itu nama-nama kitabnya. Wal Mujaz Syarhu Maqalat Ibn Sina fil Mantiq. Imam Khunji. Udah, itu yang murni murni mantiq. Oh, berarti tidak ada kajian filsafatnya? Tidak ada. Tapi apakah nanti akan ada istilah filsafat? Ada. Hayawanun natik itu kan contohnya ulama falasifah itu. Dikira contohnya ulama Islam itu. Enggak, itu contohnya filsafat. Gitu. Itu diambil dari ilmu tabi'iyat. Gini cerita dulu supaya kalian tidak boring ya. Tapi cerita berfaedah ini. Filsafat itu ada dua. Ceritanya begitu. Gitu. Ilmu filsafat itu terbagi dua. Ada hikmah, ada ghairil hikmah. Ada hikmah, ada ghairil hikmah. Ada yang hikmah, modelnya ada hikmah. Ada yang ghairil hikmah, ada yang bukan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu yang membahas gitu tujuan daripada ilmu itu sendiri. Bukan ilmu yang membahas tujuannya adalah ilmu lain, bukan itu. Saya ulangi. Ilmu yang membahas tentang gitu tujuan daripada ilmu itu sendiri. Artinya maqasid ya. Ilmu maqasid. Tafsir. Nah, contohnya, tapi falasifah kan nggak bahas itu. Itu namanya hikmah. Ada yang ghairil hikmah. Ghairil hikmah itu ilmu alat. Nah, gitu. Paham? Berarti yu'lam liyasila ila ilmin akhar. Dipelajari atau diketahui untuk sampai kepada pelajaran lah. Ya, nahwu gitu, sorong gitu. Umpama, tapi itu bukan punya falasifah. Contoh saja. Berarti ada hikmah, ada ghairil hikmah. Yang hikmah itu ada dua. Ada nazariyah, ada amaliyah. Ada yang teori. Apa teori maksudnya? Ya tujuannya adalah ma'rifati haqaiqil asya. Ma'rifati haqaiqil asya. Wayahnya adalah ma'rifatu haqaiqil asya, untuk mengetahui hakikat sesuatu. Nazariyah namanya. Teori, berteori. Kok kamu teori terus? Prakteknya mana? Enggak. Itu karena yang ingin kita ketahui adalah hakikat sesuatu. Nazariyah namanya. Ada amaliyah. Amaliyah itu tujuannya adalah gitu. Ya, al-amal wa yatuhul amal tatbiqul waqi'. Gitu. Praktek. Namanya amaliyah. Kemudian yang nazariyah ada tiga yang nazariyah itu. Teori itu ada tiga, bukan teori ada tiga. Maksudnya yang teori ini ilmunya itu dibagi tiga. Yang pertama objek pembahasannya. Yang pertama objek pembahasannya. Tentu kan kita tahu sesuatu yang ada, ya enggak? Kemarin apa filsafat itu? Ilmu yang bahas tentang segala sesuatu yang ada dari sisi sifat-sifatnya atau ahwalnya, a'yan al-mawjudah. Sekarang yang ada ini gimana? Gitu. Yang ada ini ada kalanya gitu. Ya enggak? Yang ada ini ada kalanya, punya materi. Gitu. Di kenyataan. Saat kamu cross check di kenyataan ada materinya. Gitu. Dan saat kamu cross check di pikiran kamu juga harus ada materinya. Gitu. Berarti lahu maddatun 'inda tasawwur wa 'inda tahaqquk fil waqi'. Gitu. Jadi dia punya maddah. Punya maddah fil dhihni wa fil kharij. Contohnya kayu. Ada kan di kenyataan? Ada bentuknya enggak di kenyataan? Ada ini kayu gitu.
Hakikatnya ada di kenyataan, ada kayu. Nah saat kamu mentasawurkannya, apa gak ada? Gak ada gambaran fisiknya? Ada kan gambaran fisiknya? Nah itu namanya tabiiyat. Namanya ilmu at-tabi'i, al-ilmu at-tabi'i atau al-falsafah at-tabi'iyah. Dan nanti muncul kedokteran, gitu, muncul deh itu ya, muncul kedokteran. Dan kemudian objeknya lahu maddatun fil kharij, dia harus ada maddahnya saat ingin ingin di cross check di kenyataan harus ada maddahnya. Gitu. Kemudian walaysa lahu maddah fihi, tapi di saat kamu menggambarkan itu tidak ada maddahnya, tidak bisa kamu tentukan maddahnya di otak kita. Materinya, gambaran fisiknya itu nggak ada di otak kita, tapi di kenyataan harus ada fisiknya. Saya kasih contoh, kotak persegi 4, apakah ada gambaran fisiknya di otak kalian? Kalau itu papan tulis, oh berarti kotak yang lain itu nggak masuk, gitu. Karena hakikat fisiknya itu adalah papan tulis, sedangkan yang lain gitu, lingkaran, apa dan seterusnya gitu. Oh berarti kotak kitab persegi 4 yang apa? Persegi 4 kitab ini berarti gak masuk. Ini bukan persegi 4, kenapa? Karena fisiknya persegi 4 itu papan tulis. Paham ya yang saya katakan ya? Lama gak mikir kalian berarti. Fisiknya itu kalau persegi 4 di kenyataan, di otak kita fisik persegi 4 itu adalah papan tulis ini, maka ini gak masuk. Kenapa? Karena ini bukan papan tulis, ya kan? Oh, berarti laisa lahu maddah fil fiqh. Jadi gak ada materinya di otak kita, gambaran fisiknya di otak kita itu gak ada. Tapi di kenyataan ada fisiknya. Ini segi 4, ini segi 4, ini segi 4, semuanya. 2, ada fisiknya nggak di otak kalian? 2 itu kayak apa? Ini. Loh, terus kalau ada 2 spidol kan bukan ini. Ya kan? Paham ya? Berarti fisiknya tidak bisa kamu tasawurkan di otak. Tidak ada fisiknya. Karena kalau kamu menentukan fisik sesuatu, berarti itu harusnya kenyataannya di luar. Kan gitu kan? Paham nggak? Oh berarti laisa lahu maddah fid dini dan lahu maddah fil kharij. Nah, namanya riyadiyah, matematik. Ilmu riyadi. Riyadiyah maksudnya bukan olahraga, bukan riyadiyah. Dari sini muncul hisab, handasahnya, arsitek, kemudian musik, not gitu. Apa itu namanya? Ya gitar itu apanya? Notnya gitar, notnya apa dan seterusnya. Itu namanya apa? Ilmu riyadiyah atau falsafah riyadiyah. Kemudian itu ada objek yang dibahas oleh filsafat. Itu di kenyataan tidak ada fisiknya nggak ada. Di otak kalian nggak ada fisiknya. Allah Subhanahu Wa Taala ada fisiknya nggak? Di kenyataan ada fisiknya nggak? Di otak kalian ada fisiknya nggak? Tapi ada nggak? Nah, itu kan. Jadi gitu. Jadi kalian mulai berpikir seperti itu. Oh, berarti yang ada itu tidak harus punya fisik. Iya. Gaib. Dan kalian jangan menyangka berarti kalau gaib gak ada fisiknya. Bukan. Gaib itu berarti tidak bisa diinstruksi oleh indra. Indra kalian tidak bisa menginstruksikan itu. Tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi apakah ada fisiknya? Bisa jadi, jin ada fisiknya, tapi halus. Makanya nanti ulama kita mengatakan jismun latif, jismun kasif. Ada jismun latif tapi transparan.
nggak berwarna, tapi bisa dirasa. Oh, itu berarti masih punya fisik, cuman tidak diindrakan, gitu kan? Makanya istilahnya makhluk halus. Malaikat ya makhluk halus. Apakah punya fisik? Punya. Jismun latif, ulama kita ini. Yang nggak punya fisik itu Allah Subhanahu Wa Taala, faqat. Apa yang nggak punya fisik? Akal dan ruh punya fisik. Oh ya salunaka anir ruh. Di ruh min amri rabbi, usah bahas ya. Paham tapi ya? Ini dikenal dengan al-ulum al-ilahiyat. Tapi pembahasannya bukan cuma Allah saja, banyak pembahasannya. Cuma dikenal dengan ilmu ilahi atau falsafah al-ilahiyah. Karena pembahasan paling kerennya itu pembahasan tentang Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita bahas, falsafah ilahiyah, ini ditolak sepenuhnya, konsepnya ditolak sepenuhnya oleh ulama kita. Maka kemudian muncul ilmu kalam untuk menolak konsep apa? Konsep ilahiyat yang ada di mana? Paham sudah ya? Udah, bagus. Udah tahu. Itu. Kemudian yang riyadiyat sebagiannya ditolak, sebagian konsepnya ditolak, sebagiannya lagi tidak. Sebagiannya diiyakan, sebagiannya lagi tidak diiyakan. Enggak. Konsep riyadiyat itu semuanya diterima. Semuanya diterima. Konsep riyadiyat semuanya diterima. Itu. Karena tidak bertentangan dengan kaidah akliyah. Tabi'iyat sebagian diterima, sebagian tidak. Sebagian diterima, sebagian tidak. Itu. Tabi'iyat. Sebagian diterima, sebagian tidak. Itu. Dan ini, nah itu namanya nadoriyah. Nah yang terakhir apa? Amaliyah. Amaliyah itu kan praktek. Muncul 3 ilmu filsafat. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia itu amaliyah sama siapa saja? Cuma 3. Dengan Tuhannya. Kan dulu kan nggak ada syariat. Jadi nggak ada ceritanya amaliyah sama Allah. Tapi teori tentang Allah ada nggak? Ada. Karena mereka tidak bisa lepas dari itu. Makanya falasifah itu usulnya falasifah itu monoteis, satu Tuhan. Gak mungkin dia bilang banyak Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin dia ateis juga tidak mungkin. Gitu ya, gak mungkin. Kalian bakalan tahu mereka kafir bukan gara-gara tidak mempercayai Tuhan, bukan. Dikafirkan bukan karena tidak mengakui itu. Nah, karena Tuhan banyak, enggak juga. Permasalahan lain, permasalahan internal antara kita dan mereka. Ya itu. Nanti kita akan tahu. Kenapa kalian tidak boleh kufrayatil falsafah? Itu akan ganti. Berarti hubungannya sama siapa saja? Kalau tidak sama dirinya sendiri, berarti ala qatus syakhs bi nafsihi. Ya enggak? Dikenalnya dengan ilmu akhlak. Akhlak. Namanya akhlak. Akhlak itu apa berarti? Akhlak falsafi itu apa? Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Makanya di akhlak falsafi nanti dibahas syaja'ah, karom gitu. Fadrun nafsi an-natiqah, fadrun nafsi al-aqilah, itu nanti. Gak ada ceritanya tawaddu'i, kemudian bahas tentang apa? Taqarrub ilallah, gak ada itu di dalam, gak ada. Ala qatus syakhs bi nafsihi. Namanya akhlak. Dan hubungan dengan diri sendirinya selesai, kira-kira hubungan sama siapa? Oh, sama keluarganya. Loh, iya kan punya orang tua, punya kaum, begitu.
punya orang tua. Namanya tadbirul manzil, mengatur rumah tangga. Tadbirul manzil, jadwal piket, jadwal nyuci, jadwal buang sampah gitu. Loh iya, tadbirul manzil namanya. Jadi alaqatu syakhs ma'a ailatihi atau ma'ahli, hubungan dirinya dengan keluarganya. Setelah itu, apa punya hubungan yang lain? Iya, kamu kan ngurus visa gitu kan ya? Ngurus visa gitu. Nyoblos presiden gitu kan ya? Oh, berarti iya. Jadi ada alaqatu syakhs ma'al mujtama. Namanya politik siasah. Politik. Jadi ada ilmu siasah, ada falsafah siasah. Nah, 3 itu. Jadi amaliyah ada 3, nazariyah ada di. Udah selesai. Nggak usah dilanjutkan. Karena saya juga tahu itu saja. Udah. Nah, mana yang dikhawatirkan oleh para ulama kita saat makhlud bil falsafah? Kenapa kok terjadi khilaf? Yang dikhawatirkan adalah ilmu apanya tadi? Ilahiyatnya itu. Paham ya? Karena gitu, ulama kita sepakat mereka kafir. Gitu. Gara-gara apa? Panjang lebarnya di ilmu kalam. Gitu. Karena 3 hal. Itu kalian cari nanti. Iya, cari di Jawharatul Tauhid. Tugas kalian, cari di Jawharatul Tauhid bahwasanya falasifah itu kafir karena 3 hal. Itu ya, yang pertama Qidamul Alam. Udah, keduanya kalian cari nanti. Penjelasan detailnya nanti kalau kalian belajar ilmu kalam. Tapi kalian perlu ketahui mereka kafir bukan karena tidak percaya Tuhan. Karena mereka ateis. Salah kolab itu falasifah sekarang. Bukan yang kita maksudkan di kitab-kitab mantik, bukan yang dimaksudkan di kitab-kitab ilmu kalam, paham ya? Di kitab-kitab Turas, bukan itu. Wa kufriyati, kemudian ya, kemudian beliau mengatakan apa katanya? Wa ghairihim minal mutaakhirin, dan selain mereka. Pokoknya ulama-ulama mutaakhirin yang ngarang kitab bukan mutaqaddimin. Fahada laisa fi jawazil ishtighali bihi khilafun. Maka ini tidak ada yang khilaf. Semuanya mengatakan fardu kifayah. Nah. Kemudian setelah itu wala yasuddu anhu illa man la ma'qula lahu bal huwa fardu kifayatin. Dan tidak bisa menolak itu, dan tidak bisa menolak untuk tidak pelajarinya kecuali yang memang nggak ada akalnya. Kalau nggak punya akal, apa yang mau dipelajari kan gitu. Illa man la ma'qulah lahu la yasuddan, tidak bisa berpaling darinya kecuali yang tidak punya akal. Berarti harus iya itu bal huwa fardu kifayatin. Itu fardu kifayah. Mana itu fardu kifayah? Kenapa alasannya? Ini alasannya. Tadi yang saya bicarakan ya. Lianna husulal quwwati ala raddi syukuk fi ilmil kalam alladhi huwa fardu kifayatin. Ya enggak? Karena untuk menghasilkan kemampuan ala raddi syukuk, dalam menolak keraguan fi ilmil kalam, dalam permasalahan ilmu kalam, karena banyak syubhat ilmu kalam. Alladhi huwa fardu kifayatin, yang merupakan ilmu kalam itu fardu kifayah kan? Iya, fardu kifayah. Kan gitu kan? Kalau sudah fardu kifayah berarti ya tawaqqafu ala husulil quwwah fi hadzal ilmi. Ilmu kalam itu untuk memahaminya itu ya tawaqqaf itu butuh namanya. Yahtaju ala husulil quwwah, untuk menghasilkan kemampuan ala fi hadzal ilmi. Quwwah yang maksud adalah pengetahuan di ilmu ini. Berarti untuk memahami ilmu kalam kamu butuh apa? Butuh mantik. Kalau enggak mantik, enggak paham ilmu kalam. Kalau enggak paham ilmu kalam, kamu akan terkena syak. Sehingga wa ma yatawaqqafu alaihi alwajib fa huwa wajibun. Jelas, sesuatu yang butuh terhadapnya wajib. Jadi wajib butuh terhadapnya. Sesuatunya berarti apa namanya di sini? Mantik.
Mantik yatawaqqafu alaihi, yatawaqqafu alal mantik. Apa al-wajib? Ilmu kalam. Fahuwa wajibun fal mantik wajib. Maka mantik juga wajib. Wajib gak mantik? Wajib. Mantik apa? Ghairu makhluk bil mantik. Lakin nggak perlu. Ini kacau ini kalau dibahas. Ya, intinya yang lakinna itu lakin. Loh, kalau memang yang mau dibahas itu adalah apa? Yang mau dibahas adalah mantik yang berkaitan dengan filsafat, ngapain dibahas di mantik yang tidak ada kaitannya dengan filsafat, gitu kan? Nah itu ini pembahasan itu, nah gitu, paham ya? Jadi lakinnah itu kritikan. Nah, sekarang musonif, engkau mau membahas tentang antum itu kan ya? Antum itu mau membahas tentang ilmu yang tidak ada kaitannya sama filsafat. Sekarang kok tiba-tiba membahas tentang yang ada kaitannya sama filsafat, itu apa urusannya? Tuh. Ya, itu ya seperti itulah kira-kira. Lakinnal musannif lamma arada ayyadhkur annahu jaizun, tapi tatkala musannif mau menyebutkan bahwasanya hal tersebut boleh. Gitu. Enggak annahu yang mana? Gitu. Bahwasanya belajar mantik itu boleh, bahkan fardu kifayah. Jarrahu itu gitu, menjadikan musannif itu masuk tiba-tiba. Gitu ya, biasanya ulama lu gak sengaja gitu. Kalau kita itu gitu, lu gak sengaja, ya sudah teruskan saja ini berarti. Berarti ada ngarang kitab gak sengajanya juga. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya repot lah maksudnya gitu. Ya gimana ceritanya gitu. Annahu jaizun jarrahu dzalika, hal itu membuat beliau masuk itu. Jarrahu, jadi pembahasan tentang boleh mempelajari filsafat, boleh mempelajari mantik yang tidak ada filsafatnya, itu membuat beliau masuk untuk menyebutkan apa? Khilaf qaul di mantik yang bercampur filsafat gitu. Ya. Fayuhmala ala ma huwa makhluk, maka kemudian beliau membawanya kepada sesuatu yang bercampur dengan filsafat. Nah, al-muhim kalian paham sekarang gitu, udah gak usah ngeritik beliau. Gitu. Faslun fi jawazil istiwal, berarti apa? Berarti berkaitan dengan mantik yang berkaitan dengan filsafat. Maksudnya kitab mantik kalau ada filsafatnya boleh nggak dipelajari? Khilaf. Al-qismus tsani ma huwa makhlutun bi ilmil falasifah wa kufriyatihim. Nah, ini koidnya. Makanya tadi saya sebutkan, loh, kita akan nanti belajar mantik ini, terus di syarah-syarah itu ada contoh al-hayawanun natik, itu kan filsafat. Tapi apakah mereka dikafirkan karena insan hayawanun natik? Bukan. Paham ya? Oh, berarti meskipun berkaitan dengan kalamnya filsafat, asalkan tidak berkaitan dengan aqaid, dengan ilmi ilahi tadi, tidak apa-apa kalian pelajari. Itu masuk kepada yang mahdun. Sama dengan yang mahdun, sama dengan yang mantik mahdun. Pahami ini. Kalian belajar mantik, ternyata contoh-contoh Isawuji itu contohnya semuanya itu filsafat. Ya hayawanun natik. Pokoknya kalau kamu dengar il-insan hayawanun natik, itu bukan dari ulama kalam. Gak ada ulama Islam yang bilang al-insan hayawanun natik. Mereka cuma sepakat kalau insan hayawanun natik. Tapi bukan mereka yang mencetuskan itu. Itu filsafat, ilmu tabi'i. Nah terus gimana? Apalagi al-adat zaujun au fardun. Oh, itu riyadiyat. Itu milihnya filsafat juga. Bukan milihnya ulama Islam. Nah terus gimana? Berarti masuk bil falsafah, makhlutun bil falsafah. Aywa, tapi apakah kufrayatihim? Bukan. Nah, paham kamu sekarang? Udah, Allah ya ta'andi. Berarti yang dimaksud oleh ulama mantik, oleh beliau di sini adalah yang mahdun murni mantik, tidak ada campuran dengan kalam filsafat yang ilahiyat. Karena konsep ilahiyatnya ditolak semua.
karena wa kufran. Makanya beliau mengatakan wa kufriyatihim. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan kufriyatihim, maka tidak apa. Paham ya? Wa hadza huwa alladhi waqa'a fil khilaf, dan ini yang terjadi khilaf di sana. Wal khilaful waqi'u fihi ala thalathati aqwalin kama qala al-musannifu. Wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Salasatin bitanwini aqwali badalun minhu aw atfu bayanin. Salasatin itu maknanya berarti salasatin aqwalnya itu merupakan apa? Badan. Itu penjelasan kita tidak butuh. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyu ulama al-qaulul awwalu ma asyara ilaihi bi qawlihi fal imam Ibnu Salah wal imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi nisbatun ini dari redaksi ini itu sampai naqasnahu fi Syarhil Kabir itu sampai situ itu ada khilaf. Beliau itu yang mana sih, Nawawi atau yang mana? Itu. Penyebutannya itu Nawawi atau apa? Tapi kan bukan urusan mantik, ya sudah kita tinggalkan ya. Harrama al-istighala bihi. Itu. Kalau kamu menemukan waqad dzakarahuna sayyidi Sa'idun, itu yang di bawah itu. Sa'id Qaddurah. Harrama al-istighala bihi. Beliau berdua mengharamkan itu mempelajari mantik. Yang apa tadi? Yang bercampur dengan kekafiran filsafat. Wa wafaqahu ma ala dzalika katsirun min ulama, dan banyak yang sepakat ulama itu. Fuqaha muhaddisi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Baik. Wajhu tahrim. Kenapa alasannya ini? Wajhu tahrimi haula iyyahu. Nah, begini. Ada cerita. Ceritanya dulu itu beliau itu punya murid. Muridnya itu kemudian belajar ilmu kalam. Setelah belajar ilmu kalam, ternyata berafiliasi ke falasifah. Udah, akhirnya khawatir akhirnya. Wah, ini kacau ini nanti ini akidahnya nanti dipertanggungjawabkan gitu. Udah singkatnya begitu. Gitu. Kalau Ibnu Salah belajar mantik yang ada campuran filsafatnya 20 sana, laula makhtar. 40 atau 20. Belajar kepada seorang ulama Syafi'i, pemuka ulama Syafi'i gitu. Jadi kalian nanti ngecek di Syarah Kabir. Di Syarah Kabir dijelaskan gitu. Atau di Tabaqatnya Imam Subki. Tabaqat Kubronya Imam Subki bercerita tentang ulama-ulama Syafi'i. Ibnu Salah beliau belajar 20 tahun enggak paham-paham. Bukan enggak paham gitu ya. Beliau mendapatkan apa istilahnya? Kecaman dari masyarakat setempat karena beliau seorang muhaddis. Loh, kok kamu belajar? Akhirnya sama gurunya, kamu sepertinya enggak cocok belajar mantik. Yang ada filsafatnya enggak cocok. Udah berhenti gitu. Akhirnya berhenti. Ya itu akhirnya ya sudah mengharamkan itu. Bukan itu alasannya ya. Ya bukan itu alasannya. Itu sih kita cerita. Enggak takut kalian. Oh jadi karena gara-gara suruh berhenti belajar mantik mengharamkan gitu. Ya bukan itu ya. Ini wajhun itu di mana-mana kalau di kitab-kitab turas maknanya wajhun itu alasan. Wa dalil, wajhun. Dalil, alasan, landasan kenapa kok wajhu tahrimi haula iyyahu. Mereka kenapa kok mengharamkan terhadap mantik yang bercampur filsafat? Annahu haitsu kana makhlutan bi kufriyatil falasifah, tatkala itu bercampur dengan kekafiran falasifah, yukhsha 'ala syakhs. Nah, beliau itu khawatir. Ingat yukhsha 'ala maknanya bukan yukhsha'an. Yukhsha 'ala syakhsi itu berarti gitu munculnya dari jatuh hati atau cinta, karena mereka itu cinta terhadap murid-muridnya, terhadap umat ini. Khawatir karena yukhsa'an berarti mengerikan gitu. Yukhsa'an isaksi berarti horor dia, sehingga kamu takut hantu, itu berarti yukhsa'an bukan yukhsha'ala. Paham? Khosya'an ada khosya'ala atau khofa'an ada khofa'ala. Khiftu 'ala Allah, mengkhawatirkan Allah. Khiftu 'alaika
berarti kamu mengkhawatirkan, berarti saya mengkhawatirkan kamu, bukan takut sama kamu. Khiftu anka, lari harusnya. Yuksha ala syaksi idha khadat, kalau dia menyelami fihi, di dalam hal tersebut, ayyatamakkana min qalbihi ba'dul aqaid az-za'ighah ad-dalalah, menyesatkan, maka nanti akan tertanam, tamatkan itu, tertanam nanti di hatinya sebagian akidah-akidah yang dalalah, sesat. Kama waqa'a dzalika lil Mu'tazilah, sebagaimana yang terjadi terhadap Mu'tazilah. Nah, kabarnya Mu'tazilah itu kenapa kok aneh-aneh? Tapi ingat, setelahnya Hasan Basri. Setelahnya Imam Hasan Basri. Jadi Abu Ali Al-Jubai atau Abi Hashim Al-Jubai, gurunya Imam Asy'ari, gurunya Imam Asy'ari. Gurunya Imam Asy'ari itu Abi Ali Al-Jubai. Bukan Wasil bin Atoknya. Nah, jadi Mu'tazilah itu punya 5 konsep usul. Jadi punya Pancasila, istilahnya gitu. Punya 5 usul akidah. Nah, sebagian itu dibangun karena mereka gitu karena mereka itu terpengaruh oleh filsafat. Udah itu saja. Apa itu Ustaz? Nah, kamu belajar ilmu kalam. Nggak ada urusannya di sini. Al-qaulu tsani, perkataan kedua lil jumhur. Nah, ini jumhur juga ya. Tadi jumhur. Tapi ingat, berarti ini bukan jumhur fuqaha dan muhaddisin, bukan jumhur fuqaha dan muhaddisi. Karena tadi beliau mengatakan katsirun minal ulama, sehingga terjadi kontradiksi, ya enggak? Yang tadi mengatakan katsirun minal ulama, yang satu jumhur, yang ini jumhur. Terus yang jumhur yang mana sebetulnya? Ya sama-sama jumhur. Ya, yang satu jumhurul fuqaha wal muhaddisi. Nah, yang kedua ini jumhurul mutakallimin wal usuliyyin. Karena ala ra'sihim siapa? Imam Ghazali, perwakilannya. Yang maju itu Imam Ghazali. Udah, saya yang mau mengatakan itu harus belajar gitu. Imam Ghazali. Wa ilaihi asyara biqaulihi wa qala qaumun yanbaghi ayyu ulama minhum, dari mereka adalah al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali, Imam Ghazali. Hatta qala, sehingga beliau mengatakan man la ma'rifata lahu bil mantiq la yuthaqu bi ilmihi. Barang siapa yang tidak paham tentang mantik yang mana? Yang masyhur bil falsafah, apalagi yang mahdun paham ya. La yuthaqu bi ilmihi. Ilmunya tidak kredibel. Ilmunya enggak kuat ilmunya. La yuthaq, tidak bisa dipercayai. Itu tidak ada legalisasi, itu tidak ada toknya, itu tidak ada label halalnya, halal gitu. Itu tidak melalui NSI ini gitu, dan seterusnya. Paham ya? La yusaku bi ilmihi. Nah, pertanyaannya sekarang, lo kan banyak. Imam Syafi'i juga gak belajar mantik, bil falsafah. Perhatikan. Yang difitopi oleh siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini perkataannya mengarah kemana? Mengarah kepada orang-orang yang gitu. Laisa lahu jaudatudz dzihn, gitu. Wasihatut tabi'. Mereka tidak punya akal yang cerdas gitu. Jaudatudz dzihn, otaknya itu bagus gitu. Dinun jayyid, otaknya bagus. Gitu. Kalau diomongi itu langsung nangkep gitu. Enggak pelongo-pelongo, enggak jelas gitu. Apa? Sudah diulang 100 kali masih apa gitu. Beli ini ya, beli full, tokmiyah, kemudian dan seterusnya. Nyampe di depan itu lupa. Inuhu laisa jayyid. Ya, wasihatut tabi'i. Tabiatnya, sifat-sifatnya, itu hatinya masih sehat. Sehat itu maksudnya belum bercampur aduk dengan hal-hal yang aneh, duniawi apa segala macam. Sudah aneh-aneh yang kamu pikirkan. Itu sihatut tabi'i. Ya, tabi'in para sahabat sama Rasulullah enggak butuh, kenapa? Otaknya fresh gitu. Tabiatnya masih oke gitu. Jadi enggak butuh mantik. Kenapa alasannya? Iya, karena mantik mereka naluri, bukan pelajaran.
sesuatu yang naluri, yang salikoh. Mantiknya itu salikotan. Jadi tobaan mantiknya itu. Ini nggak butuh gitu. Jadi nggak khawatir apa? Nggak khawatir rodus syukur gitu. Nggak khawatir masuk syubhat. Kalau kita semuanya, oh bukan syubhat lagi yang masuk, sudah nggak jelas apa. Di atas syubhat apa namanya nggak tahu. Pokoknya harus ada. Nggak jelas. Maka kita gitu. Paham ya? Makanya itu la yusaku bi'ilmihi, tidak bisa dipercayai. Maksudnya la yusaku bi'ilmihi thiqatan taman, secara sempurna, secara utuh. Karena bagaimanapun gitu, ilmunya ulama-ulama kita yang tidak sepakat dengan Imam Ghazali itu masih bisa diakui, tapi tidak sempurna. Menurut beliau gitu. La yusaku bi'ilmihi thiqatan tamatan. Berarti nakisot, iya. Wasammahu, tapi ingat yang saya katakan lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya jaudatul dzihn, kemudian tidak punya sihatut tabt, soeh banget gitu, masih fresh, otaknya itu masih fresh, tidak musawwash. Kemasukan apa? Kemasukan bakso, kemasukan apa itu ada pernyataan aneh-aneh. Wasammahu, kemudian beliau menamai mantik itu sekaligus kitab beliau namanya Mi'yadul Ilmi, Qistosil Mustaqim, banyak nama-namanya. Ini yusamma aidon Ra'isul Ulum, Ilmal Mizan, Miftahul Ulum Al-Aqliyah. Oh banyak. Oh, dari segi senangnya beliau itu. Sama mantik yang ada filsafatnya, iya. Oh berarti beliau makanya gitu, sebagian ulama-ulama yang setelah beliau mengkategorikan beliau sebagai falasifah, padahal tidak, sama sekali tidak. Malah beliau membantah filsafat. Wa qauluhu yang bagi yuhtamalu ayyakuna bi makna yajibu kifayatan, wajib fardu kifayah. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah berlalu. Wa yuhtamalu ayyakuna bi makna yustahab. Bisa jadi apa? Oh berarti pernyataan Imam Ghazali itu bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi sunnah. Yang mana kira-kira? Gitu. Ya bisa jadi, ya terserah yang mana gitu. Tapi kalau melihat Imam Ghazali kok kayaknya fardu kifayah gitu. Kenapa alasannya? Karena kalian tidak bisa membantah kufrayatil falsafah, tidak bisa dafa itu kalau kalian tidak mempelajari apa yang mereka katakan. Tapi kan di sisi lain mengkhawatirkan kalian menikmati itu dan terlena gitu. Akhirnya saya tidak mau sholat. Loh, kok gak mau sholat kenapa? Karena saya mulai meragukan keberadaan Tuhan. Loh, belajar filsafat yang mana yang meragukan keberadaan Tuhan? Ya filsafat, gak tahu kamu filsafat yang mana. Filsafat itu sama sekali tidak meragukan keberadaan Tuhan, karena mereka punya konsep ilat maklul. Oh panjang itu kalau diceritakan. Pokoknya gitu. Kalian udah tak doktrin kalian sekarang. Falasifah itu sama sekali tidak meragukan keberadaan Tuhan. Cuman namanya mereka bukan Allah, bukan wajibul wujud itu istilahnya. Karena nggak kenal. Kapan Ibnu Sina tahu? Ibnu Sina apa? Aristoteles gitu, Plato, Socrates itu kan sebelum Masehi. Rasulullah kan baru kemarin Rasulullah itu wafat baru kemarin 14 abad yang lalu. Jadi ya dibandingkan dengan yang sebelum gitu, sehingga nggak kenal istilah Allah. Makanya saat ulama teologi menukil kalam-kalam mereka membahasakan falasifah itu membahasakan konsepnya filsafat tentang ketuhanan itu tetap ilahiyah, tetap Allah gitu, tetap gitu. Wallah illatul ula gitu, nanti tetap membahasakan Allah karena mereka itu mengakui kalau mereka percaya dengan Tuhan. Kok sekarang nggak percaya Tuhan, apa maksudnya? Berarti bukan filsafat yang kita pelajari dari ulama-ulama.
Kalau itu Ibnu Sina apa? Oh, salah besar. Itu yang saya katakan tadi, kafirnya mereka bukan karena Tuhan. Ya. Bukan karena Tuhan, bukan karena itu. Al-qaulus salis at-tafsil. Tafsil itu apa tafsil? Tafsil itu maknanya tafsil dimanapun kalian mendapatkan qaulun mufassal, qaulun tafsil. Tafsil itu apa tafsil? Tafsil itu memberikan kemungkinan dua pendapat dengan syarat. Memberikan kemungkinan pendapat yang berbeda tapi dengan syarat. Tafsilnya berapa pendapat? Tafsilnya 3 pendapat. Pendapat A dengan syarat begini, pendapat B dengan syarat begitu, gitu. Ya, paham ya? Itu tafsir. Berarti kalau sudah tafsir, berarti haram bisyartin, yajuz bisyartin. Itu nanti. Paham ya? Nah, makanya di sini wal qaul al qarihatu, kemudian beliau mengatakan al qarihatu hiya fil asli awwalu ma, ya ini menjelaskan qariha itu apa sebetulnya maknanya gitu. Qariha itu maknanya adalah sesuatu yang diambil dari sumur. Tuh. Tumastu'ira li awwali mustambatin minal ilmi. Kemudian setelah itu diisti'arahkan, yang sudah belajar balaghah dicek. Kemudian diisti'arahkan dengan apa? Dengan sesuatu yang diambil dari ilmu. Tapi kita agak penting pembahasan bahasa. Al-mahim maknanya sudah, sekarang cuma soro, kita langsung ke sana. Cuma soro hakikatan urfiyah tadi ya. Kemudian jadi hakikat urfiyah. Apa maknanya qari'a al-aqlu? Nah, cuma su'ira lil aqli, akal. Dah selesai. Kajian lughahnya kalian kaji sendiri. Enggak paham tanya. Mumarisi sunnati wal kitabi liyatadi bihi ila shawabi. Ya. Mumarisi sunnati ayat hadis wal kitabi ayat Al-Qur'ani fayajuzu lahu, maka boleh baginya. Bagi siapa? Bagi mumarisi sunnah dan bagi kamilil qari'ah. Alasannya kenapa? Likaunihi qad hassana aqidatahu, karena dia sudah bisa menjaga akidahnya. Kalau kamu tiap hari ngaji, loh, apa kamu nggak bisa menjaga akidah kamu kan? Tiap hari setoran Quran, apalagi yang sudah hafid. Berapa hafal? 30 juz. Tapi saya masih meragukan tentang keberadaan Allah. Loh terus. Loh kamu 30 juz ngapalin itu apa maksudnya? Enggak, karena sebetulnya saya itu orientalis. Tiap hari ngaji hadis itu apa? Gitu ya. Sehingga meskipun secara akal ada kemungkinan mereka tidak bisa menjaga. Tapi ingat-ingat, syaratnya ulama ini bukan atas kemungkinan akal, tapi syarat ini bisa babil urfi, ya enggak? Biasanya orang kalau sudah tiap hari ngaji, tiap hari baca hadis, biasanya akidahnya kuat. Biasanya gitu. Bukan ingkar akliyah. Paham ya? Bukan. Tapi secara akal bisa jadi tidak bisa menjaga. Maka kalau kita kembalikan secara akal, syaratnya tidak sah. Betul enggak? Karena secara akal baik yang kamilil qari'ah maupun mumarisi sunnah belum tentu dia bisa terjaga akidahnya, ya enggak? Secara akal. Tapi biasanya, berarti ini landasannya adalah ingat-ingat itu. Berarti syarat di sini yang diberikan oleh musannif itu adalah itu. Landasannya adalah urf. Likaunihi qad hassana aqidatahu fala yadurruhu ba'da dzalika al-ittila'u 'ala al-aqaidil fasidati wa syubahiha. Maka tidak membahayakannya setelah itu. Setelah apa? Setelah kamu ngaji tiap hari, akal kamu cerdas, oke, dan seterusnya. Itu ya. Qari'ah zaki dan seterusnya. Al-ittila' mempelajari atau meneliti 'ala al-aqaid al-fasidati, terhadap akidah-akidah yang fasidah. Yang dimaksudkan di sini siapa? Farasi, wa syubahiha, dan syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuannya. Amma idza kana balidan, kok kamu balid? Balid itu kayak apa balid itu? Balid, ya, mudahnya. Dedel. Ya. Ya gitu bawahnya.
balidan ya, bukan jahilan. Karena jahilan itu ada ilmi bisyai. Itu jahil, ada ilmi bisyai aslan itu namanya aja. Kalau balid itu bukan ada ilmi bisyai aslan, enggak, dikasih tahu tapi enggak nyambung gitu maksudnya. Ya nanti kamu carilah. Fala itu berarti maka fala ya juz, berarti haram ya. Li'annahu la yaqdiru ala daf'i syubahihim, karena dia tidak mampu untuk menolak atau membantah syubhat-syubhat mereka. Farubbama, terkadang nanti gitu. Barangkali tamakkanat min qalbi, akidah-akidah tersebut tamakkanat gitu. Rasakhat fi qalbi, nanti tertanam dalam hatinya. Wa kadza idza kana dzakiyan ghairu mumarisi sunnati wal kitab. Dia cerdas tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca Quran, bacanya komik aja gitu. Gitu, novel gitu yang dibaca. Novel apa? Ya tapi novel sahabat misalnya. Nggak tahu saya. Novel tentang Rasulullah. Memang Rasulullah dibuat novel. Sejarah kan istilahnya. Wa kadza idza kana dzakiyan ghairu mumarisi sunnati wal kitab. Wa min huna mana'ul ishtighala bi kutubi ilmil kalam al-mustamilati ala takhlitatil falasifah. Wa min huna efek daripada mengharamkan mantik yang bercampur dengan filsafat, sehingga efeknya itu mengharamkan ilmu kalam yang bercampur dengan. Maka dari itu ulama-ulama hadis itu gak senang sama ulama mutakallimin, gak senang. Gitu. Gak senang. Ya sama, mutakallimin juga sama, gak senang. Gak senang mereka. Karena gitu. Karena itu. Tapi ulama yang gak senangnya, kalian jangan ikut-ikutan gitu. Wa min huna, maka dari sini mana'u, mereka itu mengharamkan al-ishtighala bi kutubi ilmil kalam al-mustamilati, yang mencakup ala takhlitatil falasifah. Itu. Takhlitat, campuran-campuran filsafat. Illa lil mutabahhiri, kecuali orang yang sudah mutabahhir. Mutabahhir itu maknanya ya tabahhar fil ilmi. Itu apa tabahar maksudnya? Ya wasi atau faqa ilmuhu aqlahu, ilmunya itu mendahului akalnya. Atau bahasanya ulama kita faqa ilmuhu umrahu, tabahir gitu, berlaut. Kecuali yang berlaut nelayan, kecuali nelayan. Ini maksud itu orang yang sudah ilmunya sudah luas gitu. Iya. Nah, paham ini ya. Sudah, saya rasa. Baik. Kita bahas anwa'ul ilmil hadisnya saja, idrak mufradinnya, seterusnya rinciannya kita bahas yang akan datang. Anwa'ul ilmil hadis, al-murad bil ilmi mutlaqul idrak. Ya, sudah paham ya. Jadi ilmu yang diinginkan di sini berarti mutlaqul idrak. Ilmu mantik yang dimantik namanya masa. Oh, berarti ilmu itu di sini berarti idrak. Paham mutlaqul idrak tadi? Idrak mutlak berarti tidak ada qaid idraku apa, enggak ada. La ma yuradu bihi fi istilahi ba'dil usuliyyin. Tidak, yang diinginkan bukan yang diistilahkan oleh ulama usul. Apa? Idrak, ilmu. Kalau ulama usul berarti yakin. Ilmu itu kan tidak hanya yakin, bisa jadi dhon, bisa jadi yakin, bisa jadi syak, bisa jadi waham, kan gitu. Tapi kalau ulama usul bilang ilmu, itu berarti maknanya yakin. Idrak jazim mutabiq bil waqt. Wa huwa idrakun khasun, itu idrak khusus. Berarti tidak mutlak. Khusus berarti tidak mutlak berarti. Kalau tidak mutlak itu berarti apa? Ditakkid dengan idrak jazim mutabiq bil waqi. Ta'rifnya yakin idrakun jazimun mutabiqun bil waqi. Mengetahui satu secara pasti dan sesuai dengan kenyataan. Bas.
rinciannya. Nah, rinciannya di usul. Dan itu itu arti daripada idrakul khas. Kita tidak bahas itu. Wa taqyidul ilmi bil hudus lil ihtirazi an ilmi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kok kemudian mengatakan al hadis ya, hudus ya kan? Ya, untuk lil ihtiraz. Ihtiraz itu untuk mencegah dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya Allah itu tidak dibagi kepada tasawur sama tasdik. Apakah ilmunya Allah tasawur sama tasdik? Tidak, ya. Isy'aran bitanazzuhihi subhanahu wa ta'ala an ayat tasifa ilmuhu bitasawwuri aw tasdik. Isy'aran karena kita merasa bitanazzuhihi untuk dengan mensucikannya Allah Subhanahu wa taala an ayat tasifa itu akan tersifati daripada ilmunya Allah akan tersifati dengan tasawur dan tasdik. Enggak, ilmunya Allah enggak seperti itu. Id kullu minhuma mufassarun bil idrak. Kenapa? Karena keduanya apa itu? Tasawur dan tasdik itu ditafsirkan dengan ya. Tasawur itu idrak. Itu kemudian tasdik itu juga idrak. Alladzi huwa, ini ta'rif daripada idrak. Usulun nafsi ilal makna. Nah, maknanya apa? Usulun nafsi ilal makna. Sampainya nafsi maksudnya akal kita. Nafsi itu seseorang, jiwa seorang, ilal makna kepada makna sesuatu. Atau bahasanya wali'an tasawur, karena tasawur itu apa? Husulus surati. Apakah hanya tasawur? Tidak. Itu maksudnya tasawur ini tasdik. Maknanya tasawur di sini adalah idrak. Li'annal idrak wali'annat tasawwura, maksudnya tasawur di sini idrak, bukan tasawur yang lawannya tasdik, bukan. Wali'annat tasawwur wali'annal idrak husulus surah, husulus surati syai' fi dhihni. Sampainya kemana? Wa huwa min khawasil ajsam, ya enggak? Dan itu salah satu sifat-sifat yang khususiyah untuk jismun. Sedangkan Allah laisa mujassim, bukan jismun Allah itu. Sehingga tidak bisa. Fa fi itlaqi ala. Kenapa kok perlu kata-kata hadis? Ya, karena kalau kamu mutlakkan ilmu, Allah kan juga punya ilmu. Terjadi waham. Apa waham? Kesalahpahaman. Nah, makanya beliau mengatakan fa fi itlaqi, kalau dimutlakkan tidak diberi qaid hadis, ihamun ay hasalal iham, terjadi waham, terjadi kesalahpahaman. Wa in urida bihi maknan sahihun, meskipun yang diinginkan adalah makna yang sah, yang sahih. Makna yang sahih itu apa? Ya tadi yang saya inginkan daripada ilmu itu idrak, dan idrak itu berarti husulus surah. Kalau sudah seperti itu tidak perlu kamu beri qaid hadis. Betul enggak? Kan enggak perlu qaid hadis karena yang diinginkan daripada ilmu husulus surah fi dhihni. Dan itu adalah salah satu karakter daripada jasad. Kan gitu kan? Butuh hadis nggak? Butuh kata hadis nggak? Nggak butuh kan? Baik. Nah, wa fi hadza tanbihun ala anna takyid muradun liman lam yuqayyid. Makanya dari sini itu ada tambih ala anna takyid, bahwasanya takyid di sini muradun itu diinginkan liman lam yuqayyid, bagi orang yang tidak mentakyid. Wa annahu kana yanbaghi lahu takyid, dan itu harusnya ditakyid ala anna dzikral anwa' yakfi fi dzalik. Pertanyaannya sekarang, anwa'ul ilmi, macam-macam ilmu itu kan sudah menentukan kalau itu bukan ilmunya Allah. Apakah ilmunya Allah ada macamnya? Enggak boleh, haram kamu bilang ulumillah itu haram. Ulumillah lu. Ilmu wahid, ilmu sani kan gitu. Ilmu-ilmunya Allah enggak boleh kamu. Ilmu Allah itu cuma satu. Karena Allah punya sifat apa namanya? Wahdaniyah. Wahdaniyah itu wahdaniyatun fid dzat, fis sifat, fil af'al. Salah satu wahdaniyatun fis sifat itu adalah gitu. Nafyul kam muttasil, nafyul kam munfasil. Itu. Nafyul kam muttasil berarti laisa lahu sifatun min jinsin wahidin. Jadi Allah enggak punya dua sifat, laisa lahu sifataini,
laisa lahu sifatani atau laisa lahu ta'addudus sifat min jinsin wahid. Allah tidak bisa punya dua sifat dari satu jenis. Ilmu dan ilmu itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kan Allah banyak sifatnya, iya. Tapi kan tidak satu jenis. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, nggak sejenis kan? Enggak kan? Itu kamutasil, nafyul kamutasil. Laisa lahu sifatani min jinsin wahidin. Maka nggak boleh kamu bilang ulumil, apalagi anwa'u ilmillah. Oh kacau, macam-macam ilmunya Allah. Nggak bisa, nggak boleh. Paham ya? Nah, itu rinciannya di muka. Oh berarti ilmu Allah la yatanawwa. Iya. Berarti cukup dong dengan mengatakan anwa'ul ilmi saja. Itu sudah itu menunjukkan yang diinginkan adalah ilmunya manusia. Pertanyaannya, kok masih ada hadisnya, itu ngapain? Main-main berarti musannif berarti. Kan gitu. Ya kan? Ala anna dzikral anwa yakfi fi dzalika. Menyebutkan anwa itu sudah cukup terhadap hal tersebut. Apa? Untuk mengkonfirmasi kalau itu ilmunya manusia. Ya, cukup, gak perlu kata hadis. Ngapain ada hadis? Kan anwa itu sudah cukup. Li'anna ilmahu ta'ala laisa bi anwa. Kan gitu alasannya. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan anwa. Alasannya tadi ya. Kenapa kok ilmunya Allah la yatanawwa? Iya. Karena Allah itu punya sifat wahdaniyah, dan wahdaniyah itu ada macam-macamnya. Salah satunya wahdaniyatun fis sifah. Wahdaniyatun fis sifah, ada yang wahdaniyatun fil dzat sifat. Wahdaniyatun fis sifat itu ada yang nafyul kam muttasil, nafyul kam munfasil. Nafyul kam muttasil itu berarti sifatnya Allah tidak boleh punya dua sifat dari satu jenis. Nafyul kam munfasil, Allah sifatnya tidak sama dengan sifat orang lain, tidak sama dengan sifat zat lain. Kita punya ilmu, apa sama dengan ilmunya Allah? Enggak. Ilmunya kita apa? Husul surah syai' fiddin. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah apa? Inkishaf maknanya. Sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala tankashifu anhu jami'a al-mawjudat wal ma'dumat. Pokoknya kamu harus pinter pokoknya. Supaya nanti kalau belajar sama Mas Syahid kita tinggal gini gitu. Amin. Ya tinggal gitu. Jadi Mas Syahid tidak perlu menjelaskan detail lagi gitu. Langsung. Karena kamu sudah tahu mana-mana. Paham ya? Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal musannif rahimahullahu taala arada al-idah. Ya. Tapi musannif maunya itu apa? Iya, memperjelas. Apa belum jelas anwa? Sudah jelas. Berarti ziyadatul idah. Nambah kejelasan. Kalau Imam Damanhuri nanti ngasih alasan liqauni hadzal matni gitu. Tapi bahasa saya, bukan bahasa dia. Karena matan ini idah li mubtadi. Mubtadi butuh dijelaskan. Yang sudah jelas itu butuh dijelaskan lagi karena kurang jelas. Tadi kan sukanya gitu. Aradali idah. Ya paham ya? Nah, saya rasa itu cukup. Maka kata-kata hadis itu butuh untuk ziyadatu idahin. Gitu. Yang mengeluarkan ilmunya Allah mana? Boleh. Anwa mengeluarkan ilmunya Allah? Iya. Karena itu yang mengeluarkan, sudah keluar berarti ilmunya Allah di sana. Terus kata hadis, ya ziyadatu idah annal ilmah lil makhluk. Ayo, dah. Al-Fatihah.